Pada akhir Februari 2020, ada dua organisasi yang menyelenggarakan seminar di Bogor, Jawa Barat. Yang tidak diketahui saat itu, dua seminar itu kemudian termasuk gelombang perdana penyebaran klaster virus corona. Sejumlah peserta menularkan virus saat mereka kembali ke daerah masing-masing dan memakan korban jiwa. Pemerintah seharusnya bertindak cepat. Namun, respon pusat dan daerah justru kacau dalam koordinasi maupun pengambilan kebijakan. Sementara itu jumlah pasien positif terus bertambah, dan jika dibandingkan dengan negara lain, rasio kematian akibat corona di Indonesia cukup tinggi. Bagaimana hasil penelusuran kami? Ini kisah selengkapnya. Seminar pertama diadakan organisasi masyarakat tanpa riba, dengan tema Platform Bisnis Tanpa Riba. Acara bertempat di Darmawan Park, Sentul, pada 25 hingga 28 Februari 2020. Kasus pertama dialami peserta pria berusia 59 tahun asal Solo, yang diketahui positif corona usai pulang ke rumah. Ia sempat dirawat di rumah sakit, namun pada 11 Maret 2020, ia meninggal dunia. Seminar lain digelar di Hotel Aston Bogor pada 26 hingga 29 Februari. Panitianya Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, atau GPIB, untuk acara persidangan sinode tahunan. Salah satu peserta acara adalah pria 62 tahun yang mengalami demam, batuk, dan pusing saat pulang ke rumah di Lampung. Anaknya curiga ayahnya mengalami gejala COVID-19. Awalnya, kabar tentang klaster corona Bogor terdengar simpang siur. Namun makin jelas seiring bertambahnya jumlah peserta yang dinyatakan positif corona. Peserta seminar berasal dari berbagai daerah, sehingga penyebarannya juga meluas. Ada yang dinyatakan positif di Serang, Jogja, Bandar Lampung, Samarinda, Balikpapan, sampai Merauke. Ada dua hal penting terkait respon pemerintah pusat dan daerah. Pertama, sikap pemerintah daerah yang tidak seragam. Pada saat Pemkab Bogor melakukan tracking dan pendataan, Dinas Kesehatan Solo menolak memberikan data korban kepada kami. Kedua, saat bertanya kepada Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah dalam penanganan virus corona, ia menjawab, apakah harus jadi pekerjaan pusat? Izinnya kan di daerah. Sejak awal banyak elemen masyarakat memang gemas atas sikap pemerintah. Publik belum lupa bagaimana para menteri menyepelekan atau bahkan menjadikan virus corona sebagai candaan pada awal tahun. Saat kasus perdana positif corona diumumkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan awal Maret lalu, publik justru disuguhkan komunikasi yang kacau balau antara pusat dan daerah. Misalnya, kegagapan pemerintah pusat untuk kasus penyebaran dari Bogor. Pemda akhirnya berusaha proaktif melakukan deteksi tanpa menunggu instruksi. Atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. RK mengumumkan ada dua seminar lain yang menjadi klaster utama penyebaran corona di wilayahnya. Ia menyebutnya klaster keagamaan. RK tidak menunggu pusat menggelar tes. Pemdanya membeli alat tes corona ke Korea Selatan dan mengklaim langkah ini yang pertama kali dilakukan di antara provinsi lain. Pertengahan Maret, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo meminta izin melakukan hal serupa. Menurutnya hasil melalui provinsi lama, apalagi pusat. Ia usul agar pusat cukup memberikan acuan laboratorium tes beserta alat-alatnya dan daerah yang akan mengeksekusinya. Hal yang sama sebenarnya sudah disampaikan Badan Kesehatan Dunia melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Jokowi pada 10 Maret. Dua di antara isinya mendesak pemerintahan Indonesia untuk memperluas jaringan laboratorium pemeriksaan dan menyatakan darurat nasional pandemi corona. WHO mengingatkan, belajar dari negara lain, kasus yang tidak terdeteksi pada awal wabah mengakibatkan peningkatan tajam, baik pasien positif maupun jumlah kematian. Pada pertengahan Maret, Menkes Terawan akhirnya membuka 12 laboratorium untuk memeriksa spesimen COVID-19 di daerah-daerah, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sampai sekarang prosedur menunggu hasil tesnya pun masih lama. Di sisi lain, mulai muncul angka kematian pasien dalam perawatan, atau PDP, tanpa tahu apakah positif atau negatif corona. Mari tengok Jakarta, epicentrum penyebaran corona di Indonesia. Lonjakan jumlah positif COVID-19 dan kematiannya amat mengkhawatirkan. Sampai-sampai, Gubernur Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat ke pemerintah pusat untuk melakukan karantina ibu kota.
Pemerintahan Jokowi tidak menyetujuinya karena karantina wilayah merupakan kewenangan pusat. Pemerintah kemudian menaikkan beberapa peraturan sekaligus, salah satunya mencantumkan langkah-langkah minimal yang mesti dilakukan pemerintah daerah. Masalahnya, langkah-langkah itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemprov DKI jauh-jauh hari. Misalnya meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan aktivitas keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Pemerintah menolak gagasan lockdown atau karantina wilayah, atau apapun namanya, dan setuju penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mekanismenya, kepala daerah harus mengajukan kepada Menkes Terawan, bisa juga diusulkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19, dalam hal ini oleh Doni Monardo, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singkatnya, masalah darurat pandemi COVID-19 masih diatasi dengan cara birokratis yang membayangkan keadaan normal, padahal situasi butuh langkah sigap dan cepat. Ridwan Kamil bahkan mengusulkan pemerintah pusat untuk memfasilitasi koordinasi, terutama untuk wilayah Jabodetabek, demi mencegah penyebaran corona. Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, berpendapat pemerintah pusat telah memonopoli informasi perkembangan pasien corona dari pemerintah daerah. Menjawab tuduhan ini, jubir pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Gurianto berkata, Pemda memang dilarang bicara soal status akhir pasien, apakah positif atau negatif, karena itu ranah medis. Bagi Trubus, mekanisme itu berbahaya karena fenomena di lapangan menurut data pemerintah seperti gunung es. Artinya, lebih rendah dari kenyataan, atau underreporting. Terakhir, pemerintah pusat mengeluarkan imbauan yang inkonsisten mengenai mudik. Pertama, Jokowi menegaskan pentingnya mencegah arus mudik, karena ada 14 ribuan orang keluar dari Jakarta ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Beberapa kasus corona baru di Sumatera Selatan hingga Garut memang memiliki riwayat sebagai perantau di Jakarta atau Bogor. Namun, rencana itu dibatalkan oleh PLT Menteri Perhubungan Luhut Panjaitan karena dinilai tidak dilandasi kajian mengenai dampak ekonomi. Awal April, Jokowi mengubah sikapnya. Ia memutuskan untuk tidak melarang mudik. Luhut menjelaskan, pemerintah lebih memilih mengimbau masyarakat tidak mudik ketimbang menerapkan aturan larangan. Jika simpang siur begini, bagaimana publik bisa diyakinkan? Alih-alih mendapat info bermutu, publik justru disuguhi drama silat lidah antara para pejabat di pemerintahan pusat, juga antara pusat dan daerah. Problem komunikasi hanyalah satu catatan kritis terhadap pemerintahan Jokowi selama menghadapi pandemi corona. Masalah lain misalnya, terbatasnya alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan yang menyebabkan dokter dan perawat meninggal. Atau pendekatan pemerintah dalam memilih distribusi rapid test, tapi jumlahnya masih terbatas. Juga anggaran subsidi yang minim bagi orang miskin dan para buruh yang di-PHK gara-gara corona. Dalam situasi pandemi, semakin lama kurva penyebaran corona terus naik, semakin luas dampaknya ke daerah-daerah. Publik ingin pemerintah untuk bergerak cepat, karena kita berpacu dengan waktu, tapi tidak bisa membeli waktu.